mereka datang. Saatnya malam Jumat horor. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Nah, di episode malam Jumat kali ini seperti biasa kita akan menceritakan cerita-cerita horor lagi, guys. Cerita-cerita hantu yang sangat-sangat menyeramkan. Di sini kita akan ngebahas tentang salah satu hantu yang nggak kalah terkenal di Indonesia, guys. Nggak lain nggak bukan, dia adalah Sundel Bolong. Dan cerita pertama ini merupakan cerita yang berasal dari daerah yang nggak jauh-jauh dari tempat kita tinggal, guys. Dan tempatnya ini terkenal banget sebagai tempat pemancingan. Banyak ikan gabusnya, ya nggak sih? Kalimati, guys. Tepatnya ada di Grogol, Sukoharjo. Kalimati ini sebenarnya merupakan aliran sungai yang dimatikan. Sengaja dimatikan karena suatu hal, guys. Ada alasannya. Nggak gaco ditutup gitu, nggak. Ya sebenarnya awalnya itu nggak boleh untuk dimatikan, guys. Dipantang untuk dimatikan karena ya ada sesuatu hal yang memaksa mereka untuk menutup si kali itu, jadi ya terpaksa kalinya akhirnya ditutup. Dan setelah itu ada kejadian-kejadian yang nggak terduga, guys. Nah ini guys yang akan kita bahas. Jadi Kalimati ini ada kaitannya dengan tokoh yang satu ini, yang konon si sosok ini menikah dengan makhluk gaib, yaitu Sundel Bolong. Tapi ada yang bilang kalau istrinya itu nggak cuman satu aja, guys. Maksudnya istri gaibnya itu nggak cuman satu aja, nggak cuman Sundel Bolong aja, tapi konon katanya ada peri dan juga kuntilanak. Nah, usut di sini ada kisah misteri yang legendaris di lokasi ini, guys, di Kalimati, Grogol. Nah, konon dulunya di daerah ini ada seorang kakek-kakek abdi keraton yang menikah dengan makhluk gaib yang gak lain gak bukan adalah Sundel Bolong. Si kakek ini juga punya ilmu di luar nalar, guys, sekti. Jadi di sini ada beberapa ajian yang mustahil untuk dimiliki, tapi si kakek ini, beliau ini bisa menguasainya, bisa berjalan dengan cepat secepat angin ke tempat tujuan. Terus selain itu ada kekuatan Rogo Sukmo, guys. Jadi si kakek ini bisa mengeluarkan jiwanya, terus memasukkannya lagi ke tubuhnya kalau urusannya itu udah selesai, guys. Oh, ini berarti kayak nyawanya itu keluar sebentar gitu ya? Iya, kayak yang di film-film itu ya? ini bahaya loh, Mas. Kok bisa? Kalau nggak bisa boleh kan bisa itu, Mas. Ya kan? Bablas. Nah usut seperti yang kita bilang tadi, si kakek ini nggak cuman punya satu istri makhluk gaib aja, guys, tapi ada beberapa. Sundel Bolong, peri, dan juga kuntilanak. Nah konon si kuntilanak ini merupakan sosok penunggu lama pohon asem yang nggak jauh-jauh dari desa itu. Dan ada juga yang bilang kalau kekuatannya si kakek ini berasal dari pernikahan gaibnya itu, guys. Alasannya nikah sama Sundel Kunti Peri itu ini Diberi ya biar bisa ada kekuatan sakti gitu, guys. Sakti Mandraguna. Jadi inget lagu ini, Bojo Loro. Tapi ini Bojo 3. Tapi hantu semua. Iya betul. Ini anti mainstream. Nah ternyata selain itu juga ada kisah lainnya lagi, yaitu tentang misteri mati geret telu, mati geret 3. Anu satu, yang lainnya ikut-ikutan, guys. Iya toh, geret gitu ya, Pak ya. Dan ini masih ada kaitannya dengan si kakek itu tadi, guys, dan juga Kalimatinya itu. Makanya di awal-awal tadi kan kita bilang kalau si Kalimati ini dulunya itu sebenarnya nggak boleh dimatikan karena ada satu hal yang lainnya. Jadilah terpaksa si kali ini dimatikan, guys. Ini merupakan aliran Kali Bengawan Solo. Anak aliran Kali Bengawan Solo nggak sih? Iya. Konon semuanya bermula ketika si kakek sakti itu tadi berwasiat agar aliran anak sungai Bengawan Solo itu nggak dimatikan, guys. Tapi oleh warga sekitar itu dilanggar. Sungainya itu nekat dimatikan, ditutup alirannya karena ya sikonnya itu nggak memungkinkan, kondisi dan keadaan lingkungannya itu nggak memungkinkan. Ada alasannya kenapa kok kalinya ditutup, guys. Nggak lama-lama setelah sungai itu dimatikan, si kakek itu tadi meninggal. Dan anehnya entah gimana di waktu yang berdekatan itu ada 3 orang lainnya lagi yang meninggal. Usianya sama, jadi kakek-kakek juga. Mati geret 3, mati geret telu. Bener toh? Jadi ya kayak saling keterkaitan gitu, guys. Masih dalam waktu yang sama cuman nggak barengan. Gimana ya? Misalkan di hari yang sama cuman waktunya itu beda, guys. Jadi sesudahnya gitu ya. Ya intinya meninggalnya itu dalam waktu yang berdekatan. Berarti kan ini definisi nggak barengan toh. Bisa jadi hari. Misalkan si kakek pertama hari ini, yang kedua besok, yang ketiga besoknya lagi. Iya, masih berlanjut gitu ya. Berlanjut ya, bener. Geret gitu loh, guys. Kalau mungkin kita salah, koreksi aja di bawah ya, guys ya. Dan konon mitos orang meninggal yang disusun
disusul 3 orang lainnya, yang mana mereka ini masih seumuran, itu sampai sekarang masih terdengar di daerah itu guys. Masih ada gitu loh. Jadi ya itu tadi guys, kalau ada orang meninggal geret 3, geret telu, sesepuh desa yang tahu legendanya itu akan berdoa ke makamnya si kakek sakti itu tadi. Itu ya guys ya, kisah tentang kakek sakti yang menikah dengan makhluk goib Sundel Bolong. Jadi nggak cuma nikah sama satu makhluk goib aja, tapi juga menikah dengan beberapa makhluk goib lainnya kayak Kunti sama Peri. Serem ya guys ya. Dan ini juga merupakan salah satu tokoh yang ada kaitannya dengan Kalimati di Grogol Sukoharjo guys. Tapi gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Mungkin ada kekurangan-kekurangan atau kalian mau menambahkan apa gitu? Tulis di bawah guys. Percaya nggak percaya, semua itu balik lagi ke diri kalian masing-masing. Nah, selain cerita kakek yang menikahi Sundel Bolong itu tadi, di sini juga ada cerita Sundel Bolong yang lainnya yang nggak kalah seremnya guys. Tapi ya terlepas dari asli atau enggaknya, cerita ini tetap serem untuk diceritakan, apalagi di malam Jumat ya guys ya. Jadi ceritanya adalah ketemu hantu Sundel Bolong di hutan Blora guys. Nah, usut cerita yang satu ini berasal dari seseorang yang bernama Lukman guys. Mas Lukman. Nah, si Mas Lukman ini merupakan seorang warga Pati, Blora, Jawa Tengah. Konon pengalaman misterinya ini berawal ketika si Mas Lukman ini dapat tawaran pekerjaan guys dari seorang mandor di perhutani Blora. Mendapatkan tawaran pekerjaan untuk membuat pintu guys, pintu rumah pondok. Langsung tanpa pikir panjang, si Mas Lukman ini menerima tawaran pekerjaan itu guys. Karena ya si Mas Lukman ini udah wasis dia. Ya bisa dibilang udah menguasai guys. Nah, usut akhirnya si Mas Lukman ini melewati hari-harinya di tengah hutan mengerjakan daun pintu itu guys, sendirian, gak ada temennya. Nah, konon awalnya semuanya itu berjalan biasa-biasa aja guys, berjalan dengan normal, rok-ngorok, godok, gak ada apa-apa. Tapi lama-kelamaan si Mas Lukman ini merasa kalau ada orang yang mengintai di balik pohon besar di dekatnya, kayak ada stalker gitu. Padahal ya di situ si Mas Lukman ini sendirian, gak ada siapa-siapa. Apa tuh ya? Ada orang ngen ya. Nah, karena penasaran, akhirnya si Mas Lukman ini menatap pohon itu dengan waktu yang lama guys. Disawang terus gitu, dilihat terus gitu, ditelung gitu ya. Barangkali orangnya itu jedul, tapi ya nggak ada siapa-siapa guys, nggak ada seorang pun di balik pohon itu. Nah, usut ketika Mas Lukman ini menutup daun pintunya, tiba-tiba orang itu tadi mendekati Mas Lukman, ujuk-ujuk jedul gitu. Tahu-tahu ada di situ, dan dia ini merupakan seorang gadis, cewek guys, mbak-mbak, mana cantik lagi. Auto senyum-senyum ke arahnya Mas Lukman. Mas Lukman gitu guys. Kaget ya. Loh, kok tiba-tiba di sini toh mbak? Tapi awalnya si Mas Lukman ini nggak menaruh curiga guys, malah bodo amat gitu. Apalagi kan itu cewek cantik, kerja sendirian, tahu-tahu ada cewek yang nongol, cantik lagi. Kesempatan guys. Mas Lukman ini auto curi-curi pandang, curi-curi, jepke. Usut seketika itu juga tiba-tiba si cewek itu tadi menghilang dari hadapannya si Mas Lukman. Karena itulah si Mas Lukman ini dia jadi terheran-heran. Loh, sampai ininya mengkerut guys, gini. Saking herannya. Kemana si cewek itu tadi? Ya gimana gak kaget? Tiba-tiba si cewek itu langsung hilang gitu aja guys, nggak pamitan nggak apa. Jalan pun dia nggak lihat, tanpa bergerak, tiba-tiba hilang. Set gitu, mungkin sekejapan gitu ya. Perasaannya itu campur aduk guys, nggak karu-karuan, setengah nggak percaya. Terus habis itu karena bodo amat, si Mas Lukman ini melanjutkan kembali pekerjaannya itu. Gorok, godok gitu. Kan ada goroknya pasti. Ya. Tiba-tiba si cewek itu tadi nongol di belakangnya Mas Lukman guys. Langsung nongol di belakangnya lagi. Mas, langsung gitu pura gini guys. Iya, langsung mak terata pastinya kan. Mas, jari saya. Tadi saya pipis mas. Maaf ya mas ya, nggak bilang-bilang. Udah beser mas. Kebelet. Dan setelah itu tanpa basa-basi, si cewek itu tadi memperkenalkan namanya guys. Namaku Lasmi mas. Pakai Z, bukan pakai S. Kalau salah tak tapuk mas. Panggil saya mie, bukan mie goreng. Mie pangsit. Oh Lasmi toh. Namaku Lukman mbak. Si Mas Lukman ini memperkenalkan dirinya balik. Dan konon setelah itu si Mas Lukman ini udah nggak sendirian lagi guys. Dia pas kerja di hutan itu buat daun pintu udah ditemenin sama si Mbak Lasmi ini. Dan nggak kesepian lagi guys. Lama-lama jadi akrab, tenggelam dalam suasana. Ditemenin terus jadi ya semakin kenal dong. Terus habis itu si Mas Lukman ini nanya lagi guys ke Mbak Lasmi. Mbak, udah punya pacar belum sih? Mbak Lasminya ngejawab, belum mas.
masih single, perawan ting-ting. Emang kenapa mas? Mau jadi cowokku ya mas? Aku mau kok mas. Si Mbak Lasminya jawab gitu. Auto si Mas Lukman ini langsung berpelawar-pelawar hatinya. Seneng, kesengsem. Mau dong. Siapa yang gak mau jadi pacarnya cewek cantik yang namanya Lasmi? Ya gimana gak seneng? Di tengah hutan sendirian tiba-tiba ada cewek cantik yang ngajak pacaran. Dan seketika itu juga si Mas Lukman ini langsung memeluk si Mbak Lasmi guys. Saking senengnya gitu. Tapi pas meluk-meluk itu ternyata si Mas Lukman ini merasakan ada kejanggalan guys. Tiba-tiba jantungnya itu serasa kayak mau copot gitu. Loh, ini kok Mbak Lasmi belakangnya ada ngeronjol-ngeronjol gini ya? Kayak ada lubang-lubang gini. Basah-basah lagi. Jadi di belakangnya itu ada lubangnya, terus ada belatungnya yang banyak banget guys. Pas Mas Lukman ini lihat tangannya, itu penuh darah, terus banyak belatung-belatungnya. Mas Lukman ini langsung lari sekenceng-kencengnya, menembus pohon-pohon, hutan-hutan, sprinter, lari-lari gitu sampai ke rumahnya guys. Jadi ya saking takutnya lari sampai ke rumah loh. Padahal ya bisa dibilang jaraknya itu lumayan jauh guys. Pas sampai di rumah itu si Mas Lukman ini auto pingsan. Saking capeknya, napasnya itu sengal-sengal. Dan setelah pingsan itu tadi si Mas Lukman ini jatuh sakit selama 2 minggu. Terus kata keluarganya pas sakit itu si Mas Lukman ini sering manggil-manggil namanya Mbak Lasmi. Lasmi. Apes. Sangat-sangat apes. Makdek sak deg-degnya. Ini tuh guys ya sedikit cerita dari Mas Lukman yang bertemu dengan sosok sundel bolong yang mengaku-ngaku sebagai Mbak Lasmi. Gimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Apakah kalian percaya atau enggak? Mungkin kalian juga punya cerita-cerita serupa, boleh banget tulis di bawah. Atau kalau mungkin kalian punya pengalaman pribadi dengan sundel bolong atau hantu-hantu yang lainnya, boleh banget kirimkan ke email kita barsilistim@gmail.com guys. Atau kirimkan ke DM kita @barsilizon. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada malam Jumat kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe. Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.